Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Sudah lama nih cerita Alkitab tidak muncul. Pastinya adik-adik kangen dong dengan cerita-cerita dari Alkitab. Nah, kali ini kita akan bersama-sama menyimak kisah tentang Nabi Musa di Gunung Sinai. Seperti apa ya ceritanya? Adik-adik pasti sudah tidak sabar kan mendengar ceritanya? Kalau begitu, adik-adik sekarang duduk yang manis ya. Kita simak ceritanya. Setelah Nabi Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Kemudian orang-orang Israel mendirikan kemah di sana. Di padang gurun itu terdapat sebuah gunung yang disebut Gunung Sinai. Maka naiklah Musa ke Gunung Sinai untuk menghadap Tuhan Allah. Di puncak Gunung Sinai, Allah berkata kepada Musa, Wahai hamba-Ku Musa, engkau telah melihat bagaimana aku menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Engkau juga menyaksikan sendiri segala yang aku lakukan kepada orang-orang Mesir itu. Beginilah harus kau katakan kepada orang-orang Israel, Aku, Tuhan Allah yang mempunyai seluruh alam semesta, akan selalu mengasihimu. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi bangsa kesayangan-Ku di antara segala bangsa. Musa pun turun dari Gunung Sinai untuk menyampaikan segala yang difirmankan Allah kepada bangsa Israel. Dan Musa mengumpulkan para tua-tua bangsa Israel, dan di hadapan mereka Musa berkata, Aku telah berjumpa dengan Tuhan Allah di atas Gunung Sinai. Di sana Tuhan berfirman agar aku sampaikan kepada kalian semua. Apakah yang telah Tuhan firmankan kepadamu, wahai Musa? Kalian semua telah menyaksikan sendiri kekuatan dan kemahakuasaan Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Benar, kami melihat sendiri mukjizat-mukjizat Tuhan. Wahai kalian bangsa Israel, Tuhan akan menjadikan kalian sebagai bangsa kesayangannya di antara segala bangsa. Tuhan akan senantiasa memberkati selama kalian mau mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Inilah yang Tuhan sabdakan kepadaku. Apakah kalian sanggup melakukannya? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. setelah mendengarkan jawaban para tua-tua bangsa Israel, maka Musa pun kembali naik ke Gunung Sinai untuk menjumpai Tuhan. Di atas gunung itu, Musa menyampaikan kepada Allah bahwa bangsa Israel akan bersungguh-sungguh melakukan segala yang Tuhan firmankan. Lalu Tuhan pun berkata kepada Musa, Aku akan menjumpai bangsa Israel dan berbicara kepada mereka. Suruhlah bangsa Israel menguduskan diri dan mencuci pakaian mereka selama 2 hari. Sebab di hari ketiga, aku akan turun dan berbicara kepada mereka. 2 hari kemudian, orang Israel melihat kilat dan awan hitam di gunung itu. Mereka juga mendengar suara guntur yang sangat kuat dan trompet. Lalu Yehua turun ke gunung itu dalam api. Orang Israel gemetar karena sangat takut. Gunung itu bergetar sangat kencang dan ditutupi oleh asap. Suara trompet makin keras. Kemudian Allah berkata, Akulah Tuhan Allahmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dengarkanlah firman-Ku ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Lalu mereka berkata kepada Musa, Biarlah Engkau saja yang berkata kepada kami, janganlah Allah yang berbicara kepada kami. Sebab suara Allah menggetarkan bumi ini, dan kami bisa mati mendengarnya. Janganlah takut, sebab Allah telah datang, supaya kamu takut dan hormat kepada Dia, dan supaya kamu jangan berbuat dosa. akhirnya bangsa Israel menjadi semakin mengenal Tuhan Allah. Mereka menjadi takut dan hormat kepada Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Israel berjanji akan memegang segala perintah-perintahnya. Nah, begitulah adik-adik cerita tentang Nabi Musa di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai inilah Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel, yaitu 10 hukum Taurat. Adik-adik masih ingat nggak apa saja 10 hukum Tuhan tadi? 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzinah. 8. Jangan mencuri. Yang 9. Jangan berdusta. Serta yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Nah, adik-adik harus ingat ya dengan 10 perintah Tuhan ini. Yang paling penting adalah adik-adik harus mematuhi segala firman Tuhan. Baiklah adik-adik semua, sampai di sini dulu ya cerita tentang Nabi Musa di Gunung Sinai. Kita akan ketemu lagi, pastinya dengan cerita-cerita Alkitab lainnya. Terus belajar, selalu berdoa, selalu sehat dan ceria. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.